Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Asy-Syifa yang ulun hormati, Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini kita masih diberi kesempatan, masih dititipi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam satu majelis ilmu yang mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semua dan diridhoi serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat di sini Bapak Ibu ini semua calon penghuni surga ya. Insya Allah Bapak sekalian. Karena buktinya apa? Bapak Ibu saat ini bisa sholat berjamaah di masjid. Itu nikmat yang luar biasa. Tidak semua orang digerakkan untuk bisa sholat berjamaah. Ada yang sholat lambat, ada yang bahkan nggak sholat, ada yang bahkan maksiat. Ini suatu nikmat. Baik ya, karena ini kultum jadi 7 menit. Saya akan buka untuk Bapak Ibu kita sama-sama mendengarkan ya. Saya supaya lebih jelas nanti ini keluar dari sini mudah-mudahan ada perubahan yang lebih baik. Ini saya akan nyetel sedikit sebuah hadis, nanti akan saya bahas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Oke. Qala Rasulullah sallallahu qala Rasul. Jadi dari hadis tadi jelas Bapak sekalian ya, bahwa Allah telah menetapkan takdir kita itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Baik, sekarang yang paling penting kita harus tahu bahwa orang Islam tuh harus yakin bahwa kita punya namanya rukun iman. Rukun iman tuh ada 6, saya kira sudah tahu. Percaya kepada Allah, kepada malaikat, pada kitab, rasul, hari akhir, dan qada qadar atau takdir. Nah, mesti ini banyak yang tanya nih. Ternyata kita ini sudah dicatat. Nah, Mas Auri nanti bantu saya Mas Auri ya. Jadi beratnya 5.000 tahun itu sudah ada kitabnya Bapak sudah ada catatannya. Semua ini sudah ada catatannya. 50.000 tahun sebelum bumi langit. Jadi saya contohkan. Ini catatan nih. Mas Auri tolong bantu saya ke berdiri Mas. Berdiri Mas. Nah, ini misalkan Mas Sauri, ini marbot kita ini. Salaman dulu. Ini marbot kita. 50.000 tahun sebelum ini diciptakan, ini sudah punya catatan, Pak. Sudah punya catatan. Saya kasihkan nih, Mas Sauri. Ini catatan sampean. Ya, sebentar, jangan pergi dulu, tenang aja. Nanti ada bonusnya. Udah ya. Ini kan sudah ada catatan nih. Semua ini loh, Pak. Sudah ada catatannya, mulai dari A sampai Z. Pertanyaannya sekarang, Mas Sauri terima catatan ini sikapnya apa? Sikap yang paling baik kita tetap ridho saja kepada keputusan Allah. Ridho. Nah, tetapi ketika menerima catatan ini, Allah itu sudah berfirman, manusia, kamu ya, saya ciptakan tuh untuk ibadah. Ya kan, kalau Pak Ustadz Taufik, Mama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Sudah dipeseni Allah nih di catatan. Catatan ini nggak bisa dibuka-buka siden, kada kahwani siden kada tahu nih. Apakah siden ke neraka, ke surga, jadi apa, jadi marbot, nggak tahu. Dan kita nggak usah ribet. Catatan ini pegang aja. Terus kata Allah,
aku ngikutin sangkaan hambaku. Itu di Al-Quran ya. Jadi sampean prasangka baik aja, nasib sampean itu baik, sampean ke surga. Kalau ndak ya ngikutin. Sampean was-was ke neraka, ya ke neraka. Wong Allah sudah jamin bahwa Allah ngikutin sangkaan hambanya. Nah, berhubung si Den itu kada tahu isinya apa, ikutin aja perintah Allah. Bahwa Allah nyiptakan itu untuk ibadah. Jadian sampean diciptakan untuk ibadah. Terus takwa dan tawakal. Artinya apa? Si Den ini diperintah Allah untuk takwa dan tawakal. Takwa itu apa? Mengikuti perintah, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tolong dicatat itu. Sampean nggak usah ngeributin ini. Terus tawakal itu berserah diri kepada Allah semuanya. Jaminannya apa? Siapa yang takwa maka akan diberi jalan keluar. Kemudian diberikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Itu karena takwa. Ketika tawakal jaminannya apa? Ketika Bapak Ibu berserah diri tawakal, maka semua akan dicukupi oleh Allah. Semua sudah ada catatannya. Sampean bahas lagi nih. Misalkan ini bisa dirubah enggak? Enggak bisa, sampean enggak bisa merubah. Enggak bisa, Pak. Yang bisa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa Allah yang rubah. Wong ini yang menciptakan Allah, Allah Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Apapun bisa menurut Allah. Tapi sampean enggak bisa sudah ada. Nah, terus sampean jangan berpikiran kalau gitu, kalau sudah ada takdir ya sudah aku jadi maling ya karena Allah kan bukan kan gitu. Kalau misalkan karena sudah bukan begitu. Allah ketika ngasih ini sudah ada batasannya. Kamu harus beribadah, harus takwa. Jaminannya begini. Terus kemudian sampean melakukan maksiat, ya berarti yang melakukan sampean. Allah sudah nyuruh sampean sholat, sampean nggak sholat misalkan. Ya berarti kan sampean, nafsu sampean. Makanya Allah menurunkan setan untuk menggoda. Itu tes-tesannya aja. Nabi untuk membimbing, Al-Quran untuk nah, sampai ngikut siapa? Kan ada balasan. Sekecil apapun perbuatan baik akan dibalas, sekecil apapun perbuatan jahat akan dibalas. Itu juga di Al-Quran. Artinya apa? Mas Sauri nggak usah ribet. Sekarang kita ridho aja. Ridho terhadap ketentuan Allah. Tetapi dengan menjalankan ketakwaan. Nah sekarang pertanyaan, sekarang Bapak Ibu sekalian ini lagi takwa enggak? Lagi takwa Pak. Berarti kalau takwa Allah akan ridho kepada kita. Syaratnya dalam sebuah hadis itu Allah akan ridho kepada kita kalau kita ridho terhadap ketentuannya. Jadi harus ridho aja kita semua terhadap ketentuan Allah. Baik buruk atau musibah ya tetap ridho. Karena kalau nggak ridho Allah tidak akan ridho kepada kita. Bahayanya kalau kita mati suul khotimah tuh, kita nggak ridho, lagi sakit kenapa harus saya ya? Itu kan nggak sholat, justru sehat. Nah sampai nggak ridho itu tanda-tanda. Tanda orang nggak ridho adalah ngeluh, terus kemudian ngomel ya, sampai protes bahkan marah. Sudah Mas ya? Nah, okay. Jadi terima kasih Mas Sauri ya. Jadi Mas Sauri nggak usah buka catatan sampean Mas. Sampean pokoknya jalankan aja. Allah yang akan merubah ketika kita menuruti perintah Allah. Loh kalau ditanya sampean bisa merubah enggak? Sekarang pertanyaan saya gini. Ketika Mas Sauri ini berdoa, ya Allah jadikan saya PNS misalkan. Itu kan sebenarnya catatannya sudah ada Mas Sauri jadi apa? Makanya kalau dalam kitab-kitab para ulama itu kita jangan menggurui berdoa sama Allah itu karena dalam Al-Quran juga jelas boleh jadi yang kita anggap baik itu belum tentu baik menurut Allah, boleh jadi yang kita benci itu baik menurut Allah. Akhirnya apa? Saya pribadi Bapak Ibu sekalian lebih cenderung berdoa itu ya banyak kan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Beri kebaikan menurut Allah. Sudah beres sudah. Saya nggak, misalkan saya sekarang pengen jabatan, jadikan saya direktur, belum tentu baik sebenarnya. Tapi ketika kita bicara berdoa ya Allah berikan kebaikan. Kalau saya jadi direktur itu memang baik menurut Allah, akan selamat ya. Jadi ini tadi terus kaitannya apa dengan judulnya tadi kan tanda-tanda puasa kita diterima. Nah kaitannya begini, karena ini sebentar ya. Ketika kita sudah ini catatan nggak boleh dibuka
sampean buka juga nggak bisa dan nggak tahu. Terus kita cuma ngikutin Allah, ya Allah engkau Tuhan. Jadi saya bilang secara hakikat, sampean kan ngomong nih, Allah nyiptakan ini kenapa? Kok ada nasib sudah takdir sudah ditulis dulu. Lah sekarang kan lucu kalau Allah nggak tahu nasibnya Mas Sauri. Misalkan Allah itu nggak maha kuasa, ditanya, ya Allah Mas Sauri besok jadi apa? Nggak tahu saya, kan nggak keren Tuhan kayak gitu. Ya Tuhan harus tahu semua dari A sampai Z. Tanya, Mas Sauri itu nanti jadi profesor. Nah, sudah tahu misalkan. Meninggalnya umur sekian, sudah tahu. Makanya takdir ditulis berdahulu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang paling penting sekarang adalah kita menghamba kepada Allah. Niat itu simpel aja. Niat itu adalah ya sudah mencari ridho Allah sehingga Allah rahmatnya turun, apapun beres. Nah, Allah paling cemburu ketika kita berniat itu karena makhluk. Contoh, saya berniat sholat ini supaya masuk surga. Loh, tujuan sampean surga. Surga itu makhluk ciptaan Allah. Nah ini contoh ya. Makanya sebenarnya simpel niat itu. Pokoknya apapun yang kita kerjakan itu niatkan ibadah mencari ridho Allah. Tuntas sudah. Nah, kaitannya tadi sebelum saya akhiri ya. Ini kan sudah tahu nih catatannya. Kemudian kita tinggal melihat tanda-tanda kita. Secara hakikat tadi saya bilang surga dan neraka itu diciptakan itu sebagai lambang aja. Secara hakikat surga itu lambangnya Allah ridho. Kalau neraka itu murkanya Allah, suktunya Allah. Nah sekarang sampai sudah bisa melihat nih, sampai arahnya ke surga atau ke neraka nih. Ketika kita niat semua karena Allah, kemudian kita ini Allah ridho karena ngikutin dengan takwa tadi ya, perintahnya, menjauhi larangan, itu jelas sampai itu penghuni surga. Jadi kalau kita bicara secara hakikat, ketika sampai duduk di sini itu sebenarnya sudah melambangkan surga. Ini ridho Allah. Jangan nunggu nanti sampai ini surga. Ya iya sudahlah, itu urusan Allah nanti. Nah, jadi tanda-tanda itulah yang bisa kita rasakan sekarang ini. Sampai sudah tahu nih mau ke neraka atau ke surga. Ya sekarang ini. Kalau Bapak Ibu sholat, insya Allah jelas ke surga sudah. Kemudian tanda-tandanya amal kita diterima. Terus sampai ngomong nih, amal hubungannya apa? Amal itu dalam rangka mencari ridho Allah. Amal itu karena dalam hadis-hadis dan kajian ulama itu jelas, kita jangan bersandar pada amal. Saya mau tanya, kalau amal sampean misalkan ngamal ya sebanyak apapun, umur sampean cuma 60 tahun, kemudian masuk surganya karena amal, berarti sampean nanti kira-kira di surga mau nggak cuma 60 tahun? Kan enggak. Di surga abadi itu karena apa? Karena rahmatnya Allah. Jadi semua itu kita cari rahmatnya Allah. Dengan ridho Allah akan turun rahmat. Beres sudah. Beres. Nah sekarang setelah kita tahu itu, kita tahu kan amal itu kayak apa, tandanya kita diterima. Gampang. Sekarang rasakan aja nih. Sampean lagi puasa nih. Kira-kira puasa sampean diterima atau enggak? Lihati tandanya. Pertama, tanda amal diterima adalah Bapak Ibu nikmat, senang melakukannya. Sekarang saya mau tanya ini, ada yang puasa ngeluh terus enggak nih? Nah itu tanda-tanda yang enggak pas itu nanti. Jadi ketika sampai senang, wah ini puasa. Terus ada yang, mudah-mudahan cepat hari raya, mudah-mudahan hari rayanya dimajukan. Sudah alamat yang kurang pas itu. Nah jadi kalau sampean sudah merasa senang, selanjutnya yang kedua adalah Bapak Ibu ketagihan melakukannya lagi. Ketagihan melakukannya lagi. Itu tanda amal diterima. Hari ini Bapak Ibu sholat berjamaah. Suwenang artinya, wah saya suwenang sholat berjamaah. Diimami Ustadz Taufik, wah mantap gitu. Kemudian besok saya pengen jamaah lagi. Itu tanda-tanda baik bahwa amal kita terima. Sama dengan puasa. Kalau sekarang melaksanakannya dengan senang, insya Allah itu diterima. Yakin aja sudah. Yakin.
Karena kalau kita merasa diterima itu karena saya amal baik, ini bisa jadi ujub nanti. Karena menurut Allah itu penilaiannya bukan kayak kita. Jadi kita kalau sudah puasa kita diterima, senang melaksanakan puasa. Sekarang saya nggak akan tanya Bapak Ibu sekalian, rasakan sendiri puasa ini menyiksa atau senang sampean. Kalau senang, insya Allah diterima. Kedua apa? Bapak Ibu tunjukkan. Kalau memang Bapak Ibu senang amalnya, ini tandanya adalah setelah nanti Syawal Bapak paling semangat untuk puasa 6. Karena pengen puasa lagi. Lanjutkan lagi dengan puasa Senin Kamis. Lanjutkan kalau kuat puasa Abu Daud. Tunjukkan. Sama ketika sampean misalkan tarawih saya ini diterima enggak? Kira-kira setelah di luar bulan puasa sampai tetap salat tahajud enggak? Tunjukkan aja, nggak usah cerita. Nanti kalau cerita kan dikiranya pamer, nah kan susah. Sudah kita aja kembali. Saya juga belajar, kita selalu latihan. Nah intinya Bapak Ibu sekalian, tanda-tanda amal yang diterima adalah satu, senang ketika melakukan. Nah misalkan contohnya di sini ada Pak Hakim. Pak Hakim senang sedekah. Ketika sedekah Pak Hakim senang, besok mau sedekah lagi, itu tanda diterima. Tanda diterima amal kita. Mas Sauri di sini jadi marbot, senang nungguin masjid, tiap hari ngapal Quran, besok pengen ngapal. Sekarang sudah berapa juz Mas? 7 ya? Hafal 7 ya? Nah, si Den sudah habis 7 juz, besok ngapal lagi. Insya Allah itu amal yang diterima. Baik Bapak sekalian ya, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.